Ratusan ribu jemaah haji memadati akses jalan menuju Jamarat, lokasi yang digunakan jemaah untuk melempar jumroh. Lalu bagaimana pengalaman jemaah haji Indonesia yang melaksanakan lempar jumroh pada siang hari? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Mina, Arab Saudi. Lukman, bagaimana pelaksanaan ibadah lempar jumroh di hari ketiga ini? Ya, selamat sore, pemirsa Indonesia. Bisa kami laporkan saat ini prosesi ritual atau wajib haji atau lempar jumroh masih terus berlangsung ya. Hari ini merupakan hari ketiga atau mohon maaf, hari tasyrik kedua sebenarnya. Itu hari tasyrik itu dimulai tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi saya petugas haji yang memang harus melaksanakan tugas sebagai petugas haji itu mengambil nafar awal karena besok saya sudah harus kembali ke bandara untuk melaksanakan tugas saya sebagai petugas haji. Tapi bagi para jamaah haji yang masih mempunyai waktu yang cukup panjang, itu bisa mengambil nafar sani dengan diakhiri melempar jumroh, ula, wusto, dan akobah, dan insya Allah besok akan selesai nafar saninya. Kalau saya hari ini harus melaksanakan lempar jumroh dan besok baru bisa melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan di Makkatul Mukarramah. Diana Valencia, bisa kami laporkan memang situasi atau suasana di Jamarat kawasan pelemparan jumroh itu saat ini memang sangat padat ya, crowded sekali. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umroh telah menghimbau atau telah mengeluarkan surat edaran bahwa pelemparan jumroh itu dihimbau agar dilaksanakan mulai pukul 4 sore atau ke atas dan melarang jamaah haji Indonesia untuk melakukan pelemparan jumroh di antara pukul 10 hingga 4 sore. Hal ini dikarenakan memang cuaca atau kondisi suhu di Mina sendiri, khususnya di kawasan Jamarat, itu bisa mencapai 40 hingga 43 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk memecah kebuntuan, untuk memecah kepadatan, mengurangi angka mortalitas atau kematian atau jatuh korban karena kelelahan akut atau heat stroke. Dan bisa kami laporkan sejak kemarin hingga hari ini itu sudah banyak jamaah haji dunia, termasuk juga jamaah haji Indonesia yang mengalami kelelahan, mengalami heat stroke karena memang kondisi cuaca sangat panas sekali. Jadi petugas haji Indonesia dan bekerjasama dengan otoritas Arab Saudi bahu-membahu memberikan bantuan medis, termasuk memberikan minuman mineral, terus kemudian pendingin kepala agar mereka terhindar dari sengatan sinar matahari. Dan selain itu juga untuk mengurangi kepadatan di satu titik, skema pergerakan jamaah haji dunia itu juga dipecah ya. Ada yang di lantai 1, di lantai 2, dan di lantai 3. Jadi kawasan Jamarat sendiri itu bangunannya bertingkat 3. Hal ini dilakukan agar kepadatan atau penumpukan jamaah itu bisa dipecah di lantai 1 dan lantai 2. Tentunya hal ini untuk menghindari angka jatuh korban yang akibat berdesak-desakan. Tidak hanya itu, pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia juga menyebar ke beberapa tim kesehatan. Jadi ada mobil MCR, Mobile Crisis. Jadi ini semacam klinik kesehatan keliling itu disebar untuk menyisir para jamaah haji yang mengalami kelelahan, mengalami sakit mendadak atau mengalami pingsan. Jadi mereka akan disisir, akan langsung mendapatkan pertolongan langsung dari MCR. Jadi ini adalah upaya dari pemerintah kita dan upaya dari pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi angka mortalitas
akibat sengatan sinar matahari dan kelelahan akut. Baik. Dan nanti setelah ritual umroh atau pelemparan jumroh ini selesai, maka akan ditutup dengan tawaf wada di Mekah. Bagi jamaah yang belum tahallul, bisa langsung tahallul atau memotong rambut. Seperti saya yang saat ini sudah melaksanakan tahallul, bisa sebagian rambut ataupun cukur gundul seperti saya. Ini Baik. merupakan simbol pembersihan diri, memotong sifat-sifat kotor atau sifat-sifat hawa nafsu dari dalam diri kita. Demikian Diana Valencia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Lancar terus ibadah dan juga lancar terus tugasnya sebagai petugas haji melayani jemaah haji asal Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda.